Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, kembali lagi di Salim Salopa Info Media. Oke dulur-dulur, jadi kali ini kita akan melihat situs sejarah yang berada di Salopa, yaitu tepatnya di Kampung Salopa Asli, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Dan kita akan ditemani oleh Bapak Dadang selaku tokoh masyarakat. Nah, langsung saja kita temui beliau. Mari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapuntenna abi ti Salopa Info Media Bapak. Panginten bade hoyong terang tentang sejarah di Kampung Salopa. Saurna di dia aya sejarah-sejarah gitu ya Pak. Insyaallah. Iya. Boleh diantar Pak? Boleh. Oh iya. Yaudah, mari. Kucing. Oke dulur-dulur, jadi saat ini kita sedang ditemani oleh Bapak Dadang Rusdiman selaku tokoh masyarakat di sini. Baik Pak, mungkin sedikit bercerita dulu awal mula ini, bukan awal mula tapi sejarahnya ini bagaimana Pak? Ya. Sejarah Kiai Haji Syekh Hasan Mustofa memang tidak ada sejarah yang tertulis. Jadi informasi sampai saat saya menerima, jadi semuanya dari mulut ke mulut. Jadi ada beberapa informasi. Jadi asal mula katanya Kiai Haji Hasan Mustofa itu asli orang Demak, itu katanya. Tapi yang jelas pada saat menerima informasi dari sesepuh terdahulu bahwa Kiai Haji Syekh Hasan Mustofa itu merupakan murid dari Kiai Haji Syekh Abdul Muhyi Tamijahan. Dia mukim di Kampung Salopa Asli. Jadi dulu dia mukim di sebelah sini. Kemudian dia menyilamnya di sini, tilam gitu. Jadi kalau tilam itu menghilang dengan sendiri, tapi tepatnya di sini. Ini tempat ini merupakan ciri pada waktu itu. Katanya sih ciri jalur arah untuk penyebaran agama. Jadi kalau kita lihat ini segi empat, ya, kata sejarah itu kan empat pasar kalimat pancung itu ciri ya. Jadi jalur kemana dia untuk menyebarkan agama. Nah, kalau kita lihat lurus ke sana itu kan Pamijahan. Ya. Kemudian ke sebelah sananya Parigi. Cuman entah tahun berapa, hanya yang menjadi ciri zaman batu. Jadi kalau zaman batu kira-kira tahun 1400 ya. Ya jadi yang diambil itu ya ciri zaman batu. Jadi kalau tahun berapa Kiai Haji Syekh mukim di Salopa itu saya sendiri pun jadi tidak mendapat informasi. Nah, hanya yang jelas dari mulai dia mukim di Salopa sampai tilam di sini banyak menghasilkan santri-santri. Cuman santrinya menyebar di mana itu pun saya tidak tahu, tidak ada informasi. Cuman ada kata sesepuh terdahulu. Jadi Kiai Haji Syekh Hasan Mustofa memang termasuk orang yang berwibawa, orang yang gagah juga dari sesepuh dulu.
Nah, kemudian berjalan ke sini, pernah kejadian katanya ini dilempar ke kali. Batu ini, Pak? Nah, batu ini katanya. Pas dilempar ke kali, jadi yang melemparnya sakit. Dan besoknya ini sudah ada di Sini lagi. tempat lagi di sini. Tapi itu katanya karena memang saya tidak menyaksikan. Nah, yang ketiganya memang di KRT Salopa asli ini merasa nyaman. Jadi dengan adanya karismatik dari Kiai Haji Syekh Hasan Mustafa, seringkali ada hal-hal yang memang di luar nalar. Jadi banyak kejadian ada maling di sini, Pak. Jadi langsung ketemu gitu. Yang terakhir ada KKN, dia itu hilang HP. Yang hilangnya saja belum sadar dia kehilangan HP. Dari sana sudah ada yang datang mengirimkan bahwa HP itu diambil dari rumah yang diduduki oleh KKN. Itu diantaranya. Maka karisma Kiai Haji Syekh Abdul Muhyi memang masyarakat merasa nyaman, merasa aman, dan dengan warisan dari Kiai Haji Syekh, maka di sini selalu mengedepankan gotong royong, selalu mengedepankan kebersamaan, dan juga sangat bersatu dalam segala hal, terutama untuk membangun wilayah. Memang dari dulu wilayah ini tidak begitu pesat, jadi datang, ada yang datang juga ada yang pergi. Jadi dari tahun ke tahun itu tidak begitu signifikan kenaikan itunya, warganya. Dari dulu itu 30, paling sekarang itu rumah ada berapa, warga juga sekarang paling 50 kepala keluarga. Itu dari semenjak saya lahir di sini, dari tahun 65. Memang dari tahun 65 memang sangat sedikit, karena LP pun masih bergabung dengan Cukang Akar, Sindang Leret, juga Haur Kuni. Nah, dari tahun 90-an maka ini RT Salopa asli sudah dimekarkan menjadi RT yang mandiri di sini. Mungkin itu sekilas yang dapat saya sampaikan sesuai dari informasi yang saya terima dari sesepuh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa sekali ternyata ya, Pak. Ya. Ini soalnya banyak juga nih. Saya juga jadi baru tahu gitu, Pak. Ya. Jadi ada yang bertapa dulu, ini cerita juga ya. Jadi mau bertapa di sini, saya tanya tujuannya mau apa kan gitu. Nah, dia katanya ya mau itu aja, mau apa namanya, semedi. Pas masuk karena tujuannya berbeda, jadi katanya dia itu mempunyai piutang yang banyak sehingga dikejar-kejar. Maka dia datang ke sini itu waktu zaman itu SD ya. Jadi mungkin dia meminta nomor. Pas masuk ke sini, nggak tahu apa yang terjadi di sini, dia pulang lagi. Kira-kira 10 menit. Dia bilang katanya hujan dordar gelap katanya. Di sini. Pas turun ke bawah itu tidak ada hujan. Jadi mungkin tidak senang Kiai Haji Syekh untuk datang ke sini dengan hal-hal seperti itu. Iya. Itu memang nyata itu, karena memang dia lari lagi. Dia besoknya langsung pulang dia. Gak jadi. Karena memang tujuannya itu. Padahal mungkin kalau dia tujuannya dirubah, itikadnya ya mungkin nggak seperti itu ya. Ya itu nih. Selanjutnya pesan dari Bapak untuk generasi muda tentang sejarah kita yang ada di Salopa gitu, Pak. Kita juga di Salopa juga punya sejarah ternyata. Iya betul. Pesan untuk generasi muda bahwa kita jangan melupakan sejarah-sejarah terdahulu. Karena apa? Karena kita hidup di sini nyaman seperti ini karena adanya leluhur kita. Ya seperti contoh di sini di Salopa asli Kiai Haji Syekh Hasan Mustafa.
Jadi dia yang mengawali membangun di sini mungkin tidak gampang. Dulu untuk mempersatukan kita itu susah. Menyebar agama ya. Menyebar agama, kemudian menyebar sosial, menyebar ekonomi. Yang paling sulitnya itu kebersatuan dan kebersamaan. Maka sejarah harus tahu, kita gali, dan ke depan kita itu harus bertanggung jawab untuk meneruskan cita-cita leluhur kita, bagaimana kita supaya hidup nyaman, damai, tentram. Nah, juga berakhirkan kita kehidupan itu tenang di dunia, juga tenang di akhir. Yaitu, maka jejak sejarah harus kita gali dan harus kita junjung tinggi, kemudian harus kita tanamkan pada diri kita. Itu mungkin pesan dari saya. Baik, mungkin Pak cukup sekian pembicaraan kita. Oke dulur, jadi itu dia sejarah tentang Tugu apa Pak tadi namanya? Ini? Iya. Kalau orang Salopa asli namanya Batu Seeng. Batu Seeng. Tapi kalau ini terkenalnya kan Gada. Gada. Iya. Jadi Gada biasa kalau dulu ada sistem sejarah mah 4 pasak 5 pancung kan. Pasaknya 1, 2, 3 itu kan biasa kalau menerima tamu atau apa suka nyendernya di situ. Oh, iya. Ini sebetulnya hasil renovasi. Kenapa renovasi? Pada waktu itu ada warga sebagian di sini, jadi dia kena stres, kemudian ini dia cocok semua. Jadi batu-batunya dilempar-lempar. Nah, maka ini sebetulnya mah tidak asli mah ini. Nah, dulu kan ada di sini bekas kaki, dulu itu bagus kakinya, tidak seperti sekarang. Coba kira-kira di mana yang bekas kaki di sini? Ini bukan? Nah, ini nih ya. Ini itu ada 2 dulu, cuman ya kemana gitu? Jadi acak-acakan ya, Pak? Acak-acak itu. Ini juga batunya, batu bawahnya sangat tipis, halus, juga lebar. Kalau ini mendapat yang baru diganti karena memang udah pecah. Kemudian kata orang tua dulu kalau mau ke sini katanya bagaimana nasib kita baik atau tidak, katanya suka gini. Ngangkat ini kalau sampai ke atas katanya. Tahu mitos tahu apa, saya juga tidak tahu. Ya. Nah, ini diangkat ke atas. Kemudian ke bawah lagi. Kalau tidak diangkat katanya maka kita harus berbenah diri katanya. Mamat. Kepercayaan ya? Ya itu. Nah. Baik dulur-dulur, itu dia pembicaraan singkat kita bersama Bapak Dadang tentang Batu Seeng. Mudah-mudahan ini menambah informasi buat dulur-dulur tentang sejarah yang ada di kampung kita juga. Mungkin terima kasih Pak sudah mau berbincang dengan kami Salopa Indonesia. Kami akhirul kalam. Dulu Pak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Pak.